Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat. Saya akan sedikit membahas tentang pengertian pendidikan nasional atau pengertian sistem pendidikan nasional. Pendidikan tersendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidagogia, yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pendidikan dalam arti sederhana diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan agar tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut. Tujuan sistem pendidikan nasional berfungsi memberikan arah kepada semua kegiatan pendidikan dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh semua satuan pendidikannya, meskipun setiap satuan pendidikan itu sendiri mempunyai tujuan sendiri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 3 berisi ketentuan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Perkenalkan, nama saya Iza Fauziah, NIM 2119158 dari kelompok 6 Ilmu Pendidikan F. Saya akan menjelaskan tentang dasar penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Yang dimaksud dengan dasar di sini adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tetap tegaknya suatu bangunan atau lainnya, seperti pada rumah atau gedung, maka pondasilah yang menjadi dasarnya. Begitu pula halnya dengan pendidikan. Dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya, yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah ataupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain yang pertama, Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 3 Pasal 4 yang berbunyi pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Yang kedua, ketetapan MPRS nomor 27 garing MPRS garing 1966 Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Yang ketiga, dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1988, dan GBHN 1983. Bab 4 bagian pendidikan berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sofi Imaniyah, NIM 2119160. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Fungsi pendidikan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pendidikan nasional berfungsi sebagai alat 1. Pengembangan pribadi dan warga negara, 2. Pengembangan kebudayaan, 3. Pengembangan bangsa. Sehingga tanggung jawab pendidikan agar dapat mewujudkan manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan suka belajar merupakan tanggung jawab keluarga, sekolah atau pemerintah, dan masyarakat. Maksud pengembangan pribadi dan warga negara adalah pendidikan nasional harus mampu menjawab tantangan yang ada baik secara makro maupun mikro
untuk nasional, kawasan, atau internasional. Adapun tantangan tersebut dapat dibedakan. Yang pertama, makro seperti 1. Kelestarian bangsa dan negara Indonesia, 2. Perkembangan demografis, 3. Pengelolaan geografis atau wilayah. Yang kedua, mikro, yaitu segala masalah, merintangan, hambatan, tantangan yang ada di seputar pendidikan nasional itu sendiri. Selanjutnya, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan merupakan masalah yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan, karena dasar pendidikan itu akan menentukan corak dan isi pendidikan. Tujuan pendidikan itu pun akan menentukan ke arah mana anak didik dibawa. Pada pasal 1 ayat 2 UU nomor 2 tahun 1989 ditegaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan yang telah ada sebelumnya yang merupakan warisan budaya bangsa secara turun-temurun. Dengan demikian, pendidikan nasional merupakan pengembangan secara terpadu sistem pendidikan yang bersifat dualistis yang ada sebelumnya menjadi satu sistem pendidikan nasional. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenis Dianah, NIM 2119159. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, lalu unsur-unsur pokok pendidikan nasional, dan yang ketiga adalah asas-asas pendidikan nasional. Baik, yang pertama adalah prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Jadi, mengenai prinsip pendidikan nasional ini, di Indonesia itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, di mana di dalamnya itu terdapat 10 prinsip. Jadi saya akan menjelaskan mengenai inti dari 10 prinsip tersebut. Baik, jadi inti dari 10 prinsip itu menjelaskan bahwa pendidikan nasional di Indonesia ini berakar pada kebudayaan nasional dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu, pendidikan nasional di Indonesia ini dilaksanakan memiliki 3 poin utama. Yang pertama adalah kurikulum, yang kedua adalah peserta didik, dan yang ketiga adalah pendidik, seperti contohnya guru, dosen, dan lain-lain. Di Indonesia itu sendiri memiliki 3 jenjang pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan dasar, yang kedua adalah pendidikan menengah, lalu yang ketiga adalah perguruan tinggi. Tujuan dari pendidikan nasional di Indonesia itu sendiri adalah untuk mencerdaskan kehidupan rakyat Indonesia serta mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Lalu, dengan adanya pendidikan nasional di Indonesia ini memudahkan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan jalur minat bakat mereka. Jadi seperti itu prinsip-prinsip dari sistem penyelenggaraan pendidikan nasional. Selanjutnya yang kedua adalah unsur-unsur pokok penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Jadi unsur-unsur pokoknya itu hampir sama dengan prinsip-prinsip pendidikan nasional, yaitu Pancasila. Lalu yang ketiga itu adalah asas-asas pendidikan nasional. Asas-asas pendidikan nasional ini memiliki 11 asas. Contohnya itu seperti asas Bhinneka Tunggal Ika, asas Tuturi Handayani, asas menyeluruh. Menyeluruh itu artinya bahwa pendidikan itu bersifat menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, jadi tidak membeda-bedakan seperti itu. Lalu contohnya lagi itu seperti asas manfaat. Manfaatnya itu seperti tujuan. Jadi pendidikan nasional itu bertujuan untuk mencerdaskan serta mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Dan masih banyak asas-asas lagi lainnya yang sudah ada di dalam makalah.
Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.